Dengan bentuk yang unik, sajian ini banyak memancing perhatian orang ketika disajikan. Seperti bersila atau juga terlihat seolah berdoa. Inilah bakakak hayam, sajian kebanggaan masyarakat Sunda yang tersohor bukan hanya karena tampilan dan kelezatannya. Sajian dengan sejarah panjang ini ternyata mengandung banyak mitos dan filosofi kehidupan dari awal pembuatannya. Bahkan, bakakak hayam konon bisa memperlihatkan keberuntungan pasangan suami istri sejak ijab kabul. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Dalam istilahnya, bakakak punya arti yang sangat beragam. Beberapa menyebut bakakak berarti duduk bersila. Sebagian mengatakan bakakak adalah hasil sembelihan. Sementara itu, melansir dari laman warisan budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bakakak diartikan sebagai dibakar. Tetapi semua sepakat bahwa bakakak hayam adalah satu sajian ayam panggang yang dibentuk sedemikian rupa sampai menyerupai orang yang sedang berdoa. Ya, hidangan yang sudah dikenal sejak ratusan tahun silam ini disebut sebagai sajian sakral yang di dalamnya kental dengan aura magis. Menurut catatan sejarah, jauh sebelum bakakak hayam dikenal luas di masyarakat, makanan tradisional Sunda ini hanya dibuat dan disajikan dalam acara ritual tertentu. Bahkan Ahmad Fahir, pegiat budaya Sunda mengatakan, bakakak hayam bukanlah masakan biasa, namun sebuah hidangan istimewa yang sifatnya sakral. Dulunya makanan ini hanya bisa ditemukan saat dilangsungkan prosesi upacara adat pernikahan. Meskipun penyajian bakakak hayam ini tidaklah wajib, namun bagi pasangan pengantin di Jawa Barat, ritual ini hampir tak pernah ditiadakan karena dianggap sebagai pelengkap acara. Atau budaya orang Sunda ini menjadikan bakakak atau hayam bakakak sebagai salah satu media di dalam melakukan ritual, media dalam zikir ya kalau bahasa sekarang, media zikir. Ini salah satunya, ini dipadukan dengan media utama pangan ya dengan nasi. Jadi orang Sunda ini dalam kegiatan-kegiatan ritual, baik kegiatan ya seperti pernikahan, hitanan, selamatan, serentahun, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang melibatkan orang banyak itu selalu membawa bakakak. Dalam upacara perkawinan, bakakak hayam dijadikan sebagai sesaji utama dalam acara uap lingkungung, yaitu makanan yang diperuntukkan khusus bagi kedua mempelai dan bukan untuk tamu undangan. Selain itu, bakakak hayam juga menjadi salah satu elemen utama dalam ritual pabetot atau berebut ayam. Tradisi yang mewajibkan kedua mempelai saling tarik bakakak hayam hingga terputus menjadi dua bagian. Setelah ijab kabul biasanya ada tadi tarik-tarikan atau bebetot ayam ya. Ayam bakakak dan biasanya ayam jago. Nah, ini sebagai simbol bahwa tadi ini untuk menarik keberkahan, untuk membawa kebaikan. Kira-kira harapan doanya biar terbangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Selain harapan akan kebaikan, Fahir Ahmad Fahir menyebut bahwa tarik-menarik ayam ini bisa diartikan bahwa pernikahan adalah proses saling mengerti antar pasangan suami istri. Uniknya menurut Abdul, siapa yang mendapat potongan ayam terbesar, konon akan mendapatkan rezeki paling banyak di kehidupan nantinya. Tarik-tarik itu, ayam kakak itu betot siapa yang paling gede katanya sih rezekinya itu paling besar gitu antara suami istri itu. Tradisi bakakak hayam pun terus berkembang dan menjadi bagian penting hampir di semua ritual adat. Salah satunya adalah saat prosesi khitanan atau sunatan anak laki-laki. Bakakak hayam juga disajikan sebagai pelengkap acara dan hanya boleh dimakan oleh anak yang sedang dikhitan. Biasanya upacara atau ritual dengan menggunakan bakakak hayam, ini harapannya supaya anak ini sehat. Makanya kalau untuk pengantin tadi, untuk mempelai pria wanita, kalau untuk pengantin hitanan khusus untuk anak yang dihitan.
Kalau untuk anak yang di Hitan harapannya dia sehat, tumbuh lebih bagus lagi, itu lebih kuat. Makanya tadi rempah-rempahnya juga dipilih betul-betul yang bagus supaya ini bukan hanya mengandung gizi yang baik, tetapi kesehatannya juga betul-betul terjaga. Karena dianggap sebagai hidangan yang sakral dan diberkahi, maka proses pembuatan bakakak hayam pun juga tak boleh sembarangan. Selain menggunakan bumbu dan rempah terbaik, Ahmad Fahir menyebut bahan utamanya harus ayam kampung jantan. Bahkan bahan ini tidak boleh diganti dengan jenis lainnya. Bagi masyarakat Sunda, ayam kampung jantan menyimpan banyak filosofi kebaikan yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Di antaranya, ayam jantan menjadi simbol kelincahan dalam mencari rezeki serta sebagai penolak bala. Kalau bakakak hayam ini memiliki dua simbol, dua fungsi atau makna sekaligus. Yang pertama, hayam ini diyakini sebagai simbol untuk menarik keberkahan, datang rahmat dari Allah, kira-kira seperti itu ya. Yang kedua, hayam juga atau ayam ini untuk menolak bala. Selain faktor rasa ayam kampung yang lebih lezat dan gurih, faktor kedekatan ayam dengan manusia juga menjadi alasan mengapa ayam dipilih menjadi sesaji. Orang Sunda ini dekat dengan alam. Hablum minal alam, tadi dekat dengan gunung, dengan tumbuh-tumbuhan, termasuk dengan hewan di dalamnya. Saking dekatnya maka kuliner-kuliner yang berada atau yang terbangun ya di masyarakat Sunda sangat dekat dengan alam. Bakakak hayam ini kan bumbu-bumbunya dibuat dari lingkungan sekitar, rempah-rempah sekitar ya, bawang putih, bawang merah, ketumbar. Lalu, seiring berkembangnya zaman, bakakak hayam tak hanya dijadikan sebagai pelengkap ritual saja. Bakakak hayam kini bertransformasi menjadi kuliner yang digemari banyak orang. Tak heran, hampir di setiap warung makan Sunda menyediakan bakakak hayam yang terbukti menjadi salah satu menu terlaris. Namun jika ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, cara dan prosesnya pun tidaklah sulit. Satu ekor ayam kampung yang sudah dibersihkan dan dibuang jeroannya, lalu dibelah bagian tengahnya namun tidak sampai putus. Daging ayam kemudian dilumuri dengan bumbu yang terbuat dari rempah kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah dan bawang putih, serta ketumbar dan cabai yang telah dihaluskan. Setelah proses marinasi, ayam bumbu diungkep atau dikukus sampai empuk. Terakhir tinggal dibakar di atas bara api hingga aromanya tercium sedap. Bakakak hayam pun siap disantap. Kalau ayam bakakak asli Sunda itu lebih menonjolnya itu bumbu rempah-rempahnya. Sedangkan yang ayam biasa itu lebih ke kecap. Kalau kita lebih ke bumbu rempah-rempahnya. Pas dibakar itu lebih nikmat, menonjol tuh bumbu aroma bumbu rempah-rempahnya itu. Disajikan dengan nasi liwet, terus sama sayur asem, sambal ladakannya, sama sambal kecap kadang ada. Selain mitos kental yang menyelimutinya, rasa bakakak hayam memang tak perlu diragukan lagi. Bahkan sejak tahun 2010, bakakak hayam resmi tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.